Dalam 4 tahun, saya sudah 3 kali masuk ruang tindakan jantung, dan 7 stent sudah tertanam di jantung saya. Saya pikir itu sudah cukup membuat saya berubah. Ternyata, saya masih mengulangi kesalahan yang sama. Inilah kisah saya di tahun-tahun awal sebagai penyintas jantung. Video ini adalah potret masa ketika saya belum benar-benar memahami bahwa tubuh saya sedang memberi peringatan, dan saya harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya If. Terima kasih sudah kembali mengikuti perjalanan saya. Di video sebelumnya, saya bercerita tentang gejala pertama saya, hingga akhirnya menjalani PCI pertama di tahun 2011. Saat itu, saya merasa lega. Saya pikir semuanya sudah selesai. Ternyata itu baru awal. Kisah ini adalah pengalaman pribadi saya sebagai penyintas jantung koroner. Video ini tidak dimaksudkan sebagai rujukan medis atau panduan pengobatan. Jika Anda mengalami keluhan kesehatan, segeralah berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis profesional. Saya hanya berbagi dengan harapan ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Setelah tindakan pertama di tahun 2011, saya masih sulit menerima kenyataan. Saya bertanya dalam hati, kenapa saya? Saya kan aktif berolahraga. Bagaimana mungkin saya terkena penyakit ini? Dan disitulah kesalahan pertama saya. Ketika dokter mengatakan penyebab utamanya adalah gaya hidup saya, terutama merokok, saya menolak percaya. Saya merasa olahraga sudah cukup melindungi saya. Padahal, saya hanya bersembunyi di balik alasan itu. Saya mencoba berubah, tapi dengan cara yang keliru. Saya berhenti futsal, berhenti voli, berhenti badminton. Saya ganti dengan jalan kaki. Saya pikir itu sudah cukup. Tapi di sisi lain, saya tetap merokok, tetap minum manis, tetap makan tanpa kontrol. Saya merasa sedang menjaga diri. Padahal sebenarnya, saya sedang menipu diri sendiri. Waktu berjalan. Belum genap 2 tahun, nyeri dada datang kembali. Lebih sering, lebih kuat. Januari 2013, saya harus menjalani PCI kedua. Jumlah stent bertambah. Dan di titik itu, saya mulai sadar sesuatu. Masalah saya bukan di jantung, tapi di cara saya hidup. Namun, belum genap 2 tahun, gejala datang lagi. Oktober 2014, saya kembali masuk ruang tindakan. PCI ketiga. Dokter menemukan penyempitan di 2 pembuluh utama,
di RCA dan LCX. Keduanya sekitar 80%. Kalau dianalogikan, seperti dua jalur utama jalan raya yang hampir macet total. Dan saat itu, saya mulai bertanya, sampai kapan ini akan terus berulang? Tapi jujur, saya masih belum benar-benar berubah. Saya terdiam. 7 stent, 3 kali PCI dalam 4 tahun. Dan saat itu, saya mulai benar-benar sadar. Ini belum selesai. Masalah saya bukan di jantung, tapi di cara saya hidup. Kalau saya tidak berubah, saya bisa kehilangan segalanya, termasuk hidup saya sendiri. Kalau saya bisa kembali ke masa itu, saya tidak akan menunggu sampai harus masuk ruang tindakan lagi untuk mulai berubah. Tapi kenyataannya, saya belum benar-benar berubah. Dan justru disitulah masalah yang lebih besar mulai datang. Saya sempat merasa hidup ini seperti lingkaran yang tidak berujung. Sampai akhirnya ada satu titik balik besar yang perlahan mengubah cara saya memandang hidup. Semua itu akan saya ceritakan di video selanjutnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat. Jangan remehkan gejala dan jangan tunda perubahan. Kalau kisah saya bisa menyelamatkan satu orang saja, maka semua rasa sakit ini tidak sia-sia. Jika cerita ini memberi pelajaran untuk Anda, bantu sebarkan kepada orang-orang terdekat, agar lebih banyak jiwa bisa terjaga. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Karena perjalanan saya masih panjang, dan saya ingin kita bisa saling menguatkan. Mari kita jaga jantung kita sebelum terlambat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.